Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Saleh Jadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang BPRS. Mungkin teman-teman yang masih asing dengan kata-kata BPRS. Apa sih BPRS itu? Apa saja tugas-tugas BPRS? Dan kenapa harus ada BPRS di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu BPRS. Oke, sebelum masuk ke pengertian, saya akan menjelaskan bagaimana berdirinya atau sejarah BPRS ini. Sejarah BPRS merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Negeri atau LPN, Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD, Badan Pengkreditan Desa atau BKD, Badan Pengkreditan Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, dan Lembaga Pengkreditan Kecamatan atau LPK, serta Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya. Lembaga keuangan yang disebutkan merupakan lembaga yang berpengaruh atas berdirinya BPRS Syariah. Keberadaan lembaga keuangan tersebut memunculkan pemikiran untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tahun 1992. Namun pada kenyataannya cakupan wilayah untuk BMI sangatlah terbatas pada wilayah tertentu seperti kecamatan, kabupaten, serta desa. Maka dalam hal ini diperlukan adanya BPR atau BPRS untuk menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh BMI. Pada awalnya ditetapkan 3 lokasi untuk mendirikan BPRS, yaitu PT BPR Dana Marhadetila di Kecamatan Bagayu, Bandung, PT BPR Beka Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang, Bandung, dan PT BPR Amanah Rabaniyah di Kecamatan Banjaran, Bandung. 3 BPRS tersebut mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI pada tanggal 8 Oktober 1990. Oke, selanjutnya ialah pengertian BPRS. BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS ini tidak dapat dikomposisikan menjadi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan oleh 1. Warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Indonesia. 2. Pemerintah daerah. Dan 3. 2 pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2. Oke, selanjutnya ialah tugas-tugas BPRS. Apa saja sih tugas-tugas BPRS? Saya akan menjelaskan apa saja tugas BPRS. Yang pertama ialah menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah maupun bank umum konvensional. Yang terakhir ialah menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Oke, setelah tugas-tugas BPRS tadi, selanjutnya ialah kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPRS.
BPRS menjalankan usaha mengenai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun kegiatan yang tidak boleh dilakukan BPRS antara lain yakni 1. Menerima simpanan berupa giro, 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concurrent terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, dan terakhir melakukan usaha peransuransian. Oke, selanjutnya ialah mengenai pembiayaan BPRS serta prinsip BPRS. Produk pendana yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadiah, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS adalah pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsultif dengan beberapa akad seperti mudharabah, musyarakah, serta mudharabah dan salam. Selanjutnya prinsip. Pada dasarnya BPRS menggunakan prinsip syariah dengan meminimalisir adanya riba atau penggunaan bunga dalam setiap produknya. Namun terdapat pengembangan khusus untuk jenis BPR yang menggunakan hukum-hukum syariah lebih banyak, yaitu BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Oke, tadi setelah saya jelaskan beberapa tentang BPRS. Singkatnya, jadi BPRS ini merupakan bank syariah yang melakukan atau melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Adapun perbedaan BPRS dan BPR, yakni BPRS menggunakan prinsip syariah, sedangkan BPR menggunakan prinsip konvensional. BPRS juga dapat memberikan jasa keuangan yang serupa dengan bank syariah. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa mengenai tentang BPRS. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menonton video saya, dan jangan lupa berikan like sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.